Ngomong-ngomong tentang cryptocurrency, pasti di antara kalian udah pernah dengar lah ya, walaupun mungkin ada yang belum tahu gitu. Paling sering dengar tuh biasanya mungkin Bitcoin, bener nggak? Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, poin tentang Luna atau mining or even NFT, udah pasti kita mesti cari tahu dulu gimana awal mula Bitcoin itu bisa muncul, karena bisa dibilang Bitcoin itu nenek moyangnya kripto. Oke, kita tarik mundur lagi deh ke tahun 2008 di mana terjadi resesi global atau bubble effect ya yang cukup terkenal di US, di mana aset perumahan tidak bisa dilikuidasi karena faktor ekonomi yang akhirnya disita kreditor, dan even kreditor juga nggak bisa jualin asetnya atau tidak bisa menjual properti dengan cepat karena ya namanya bubble effect, di mana sampai satu titik masyarakat itu menilai kalau misalnya harga dari sebuah produk itu sudah terlalu tinggi, jadi nggak ada yang mau membeli lagi karena udah overpriced lah bahasanya. Dan krisis 2008 itu menjadi awal mula munculnya Bitcoin, di mana orang-orang itu banyak yang kecewa karena sistem keuangan dunia lah yang dimana sudah menyimpang, dan akhirnya timbul beberapa kali krisis ekonomi. Kayak uang itu ada inflasinya, padahal kalau di emas itu tidak ada inflasinya. Di antara kalian ada yang pernah ngebayangin gak sih gimana $1 itu bisa bervalue-nya itu 14.900 misalnya per hari ini? Siapa yang menentukan? Nah, itu kenapa kita mesti tarik mundur lagi ke fungsi uang itu sebenarnya apa sih, dan gimana awal mula uang itu bisa muncul. Kalau kita balik lagi ke sejarah uang, kita pasti bakal ingat tentang barter sebagai alat tukar. Itu jadi awal mula peradaban itu mereka menukar barang ya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing manusia. Nah, konsep barter ini berjalan cukup lama sampai satu titik di mana kita tahu kalau namanya barter udah pasti kan ada kebutuhannya beda-beda ya. Nah, sehingga agak sulit untuk mendapatkan kestabilitasan alat tukar gitu. Jadi mungkin ada sebagian orang yang menilai enggak kok 1 kilogram ini bisa bervalue 1 ayam misalnya gitu, atau sebaliknya. Dan itu kenapa akhirnya di tahun 5000 sebelum Masehi lah ya, garam itu disepakati sebagai alat pertukaran, alat barter lah ya, yang paling utama. Tapi itu juga nggak bertahan lama. Seperti yang kita tahu, agak sulit ya untuk menentukan harganya gitu, karena bisa aja kalau misalnya kamu itu supplier tunggal garam misalnya gitu, kamu bisa memonopoli market dan bisa suka-suka kamu gitu. Dan juga pasti biasanya kalau pangan itu ada seasonalnya kan, kadang ada kadang nggak ada, dan cukup rumit ya. Mungkin ada juga orang-orang yang nggak butuh garam gitu misalnya, bisa dibilang itu tidak menjadi alat tukar yang ideal. Akhirnya di 770 sebelum Masehi itu mulai menggunakan emas, perak, dan perunggu sebagai alat tukar. Dari awal mulanya adalah karena memang emas itu sumbernya juga jarang, cukup rare, dan harus ditambang dan lain-lain. Jadi disepakatin lah emas, perak, dan perunggu itu menjadi alat tukar. Dan ini juga bertahan cukup lama ya, karena memang emas itu sangat berharga. Cuman memang ada beberapa kendala kalau kita ngomongin tentang emas. Karena pertama, emas itu kalau kamu semakin kaya pasti simpanannya semakin besar, sehingga membutuhkan tempat yang proper. Yang berikutnya adalah kalau misalnya kamu melakukan transaksi besar, misalnya ada kaisar gitu ya mau beli 1 bidang tanah, jadi kan dia harus bawanya masih bejibun ya, berkilo-kilo gitu. Kalau kita ngomongin ke zaman dulu, emas itu sangat nggak aman gitu, karena bisa aja siapapun yang bawa emas, kalau misalnya ada orang jahat, dia bisa cegat keretanya. Kalau dulu kan zaman dulu pakai kereta, dan bisa dicuri. Jadi bisa dibilang emas itu tidak aman. Zaman dulu tuh mereka kalau misalnya mau transaksi besar, mereka harus bayar security lah, atau jenderal atau apalah gitu ya, yang memang mereka itu kuat sehingga bisa mengalahkan para preman-preman. Jadi biaya pertukarannya itu mahal. Sampai satu ketika di mana negara Cina ya, dinasti Song itu dia menemukan cara supaya lebih mudah ya transaksi itu, yaitu ada dengan menciptakan uang kertas. Nah, ini adalah cikal bakal pertama kali uang kertas itu ada di dunia. Konsepnya sama seperti bank, yang dimana emasnya disimpan ke saya, misalnya gitu, saya sebagai bank, nanti kamu bisa mendapatkan ceknya lah ya, atau uang kertasnya kayak gitu. Nah, uang kertas ini disepakatin di negara Cina itu bisa dipakai untuk bertransaksi, dan akhirnya dipergunakan banyak orang. Nah, uang kertas yang digunakan oleh negara Cina pada saat itu cuma bertahan 9 tahun. Kenapa? Karena zaman dulu tuh nggak secanggih zaman sekarang, yang dimana saat mereka menerbitkan uang kertas, ada aja nih oknum-oknum yang bisa memanfaatkan celah. Jadi pada zaman dahulu itu bangsa Mongol yang akhirnya mereka ngeduplikasi uangnya Cina itu, dan yang terjadi adalah karena uang palsu itu beredar, jadi uangnya itu tidak bisa ditukarkan lagi ke emas karena cadangan emasnya nggak sesuai dengan uang terbit di Cina. Nah, itu menyebabkan krisis besar-besaran pada zaman itu, dan akhirnya Cina
berhenti menggunakan uang kertas dan kembali menggunakan emas, perak, dan perunggu sampai waktu yang cukup lama. Bisa dibilang sejarah ini menjadi krisis terbesar pertama di dunia terkait tentang uang. Nah, kalau untuk sistem keuangan yang sekarang, kalau kita balik lagi di tahun 1870 sampai 1900-an, itu sebenarnya pada zaman itu tuh masih menggunakan emas ya gitu. Tapi pada tahun 1870 sampai 1900-an itu semua transaksi perdagangan itu masih dinilai dari kekayaan emas sebenarnya. Walaupun uang kertas itu sendiri sudah terbit secara umum itu di tahun 1200-an sampai 1700-an, yang dimana dimulai dari Inggris dan Amerika yang menciptakan konsep bank. Nah, mereka itu mengajak para orang-orang yang menyimpan emas gitu, daripada mereka nyimpan emas di rumah tidak aman, mendingan mereka nyimpan di bank aja gitu, yang dimana nantinya kalian bisa menggunakan uang kertas untuk mengganti emas. Konsep ini sendiri pun konsep uang yang sampai sekarang berjalan ya. Jadi emas yang ditaruh di bank itu bisa juga dipinjamkan ke orang lain atau ke pengusaha misalnya gitu untuk dipinjamkan, nanti akan diberikan sharing profit ya ke para nasabah-nasabah yang pemilik emas utamanya. Kalau misalnya sudah dikembalikanlah uang yang dipinjam oleh para pengusaha. Nah, ini adalah konsep interest yang pertama kali. Jadi sama seperti halnya kita sekarang, kalau misalnya kita taruh uang kita di bank, misalnya di deposito lah ya, itu nanti duitnya biasanya disekolahin lagi atau dipekerjakan lagi oleh perusahaan. Nantinya kita bisa mendapatkan bunga yang lebih tinggi atau bagi hasil yang lebih tinggi. Nah, kekurangannya walaupun uang kertas itu dia mudah dibawa dan transaksinya jadi lebih mudah lah karena nggak perlu berat-berat bawa emas dan simpannya juga mudah dan lain-lain. Cuman tetap aja kejadian yang terjadi di tahun 600-an itu di Cina itu walaupun sudah bisa diantisipasi ya, karena nggak bisa sembarang uang itu dicetak. Cuman tetap aja uang kertas yang diterbitkan itu kadang itu bisa melebihi cadangan emas yang ada. Itu yang menyebabkan terjadinya inflasi. Jadi tidak seimbang. Ya, kamu bayangin aja deh, misalnya kalau zaman dulu kamu naruh emas di bank, terus bank mencetak uang sesuai yang emas cadangan yang ada di bank. Nah, bank juga sendiri karena dia sistemnya terpusat atau centralized, dia bisa aja minjemin lagi uangnya ke pengusaha kayak gitu, dengan syarat ya kayak ngomongnya deposito ya. Jadi kayak duitnya kita di lock gitu, kita nggak boleh nggak pakai duitnya, tapi nanti dipakai sama dipinjemin lagi ke pengusaha lah atau orang lain kayak gitu. Nantinya mereka harus balikin dengan biaya bunga atau admin gitu. Nah, dengan sistem ini akhirnya terjadi beberapa macam krisis ya. Ada tahun 1998 krisis, yaitu krisis ekonomi moneter 1998 yang paling kerasa di Indonesia ya, di mana value duit rupiah itu terbagi menjadi dua, yang misalnya tadinya value-nya 10.000 itu cuma 5.000 gitu. Jadi pada zaman itu tuh bisa dibilang terpuruk-terpuruknya krisis ekonomi di Indonesia karena ada banyak faktor sebenarnya. Tapi yang menyebabkan value rupiah itu menjadi menurun. Dan juga di 2008 terjadi resesi global di Amerika Serikat yang sangat besar, yang menyebabkan banyak negara-negara Eropa lainnya atau negara-negara maju lainnya itu terkena juga dampaknya karena ada kredit macet di bank di US dan lain-lain lah kayak gitu. Dan juga kita tahu di tahun 2019 kemarin terjadi pandemi COVID-19, itu bisa dibilang krisis yang cukup besar juga. Krisis keuangan cukup besar juga terjadi di dunia. Karena banyak yang kena PHK juga, mungkin yang mereka biasanya dapat pendapatan terus bisnisnya lagi nggak jalan, akhirnya mereka harus menjual asetnya. Dan dimana juga agak sulit waktu itu mencairkan aset karena semua orang lagi pada nge-save cash gitu ya. Jadi dulu mungkin properti juga sempat turun ya harga-harganya. Jadi kalau kita melihat dari sebelumnya adalah sebenarnya uang kertas itu fungsinya adalah sebenarnya pengganti emas gitu, mempermudah lah mengganti emas. Tapi tetap nilai kekayaan itu seharusnya berlandaskan emas karena dia adalah aset atau mungkin bisa dibilang alat tukar yang paling stabil ya. Karena kalau kita lihat harga emas sendiri pun dia itu cukup stabil, dia tidak terjadi inflasi kayak gitu. Beda halnya dengan uang kertas atau fiat money, fiat currency yang kita sebut, itu setiap tahun pasti terjadi inflasi. Ini ada ilustrasinya yang bisa saya jelaskan. Nah, krisis 2008 itu adalah bisa dibilang terbesar di Amerika Serikat dan menyebabkan munculnya ide-ide
orang-orang baru ya gitu. Salah satunya adalah Bitcoin yang tercipta, dimana sebenarnya semangatnya adalah ini menjadi emasnya masyarakat lah, karena mereka tahu sebenarnya mereka percaya dengan emas ya. Sebenarnya kalau pengen sistem keuangan itu tidak terjadi inflasi, ya harusnya balik lagi ke emas. Teman, kalau misalnya ditarik lagi ke ceritanya adalah emas yang sekarang di reserve itu kebanyakan adalah emas-emas itu ada di negara-negara elit ya, itu US, Inggris dan lain-lain. Nah, mereka adalah pemegang emas, jadi sama juga bohong gitu. Jadi mereka tetap bisa mengkontrol. Nah, Satoshi Nakamoto, yaitu alter ego pembuat Bitcoin ini, dia punya ide cemerlang yang dimana dia menciptakan emas masyarakat lah gitu, yang dimana tidak ada campur tangan dari Federasi Bank Dunia gitu, bank sentral gitu ya. Jadi ini adalah sistem keuangan, atau mungkin bukan sistem keuangan ya, ini adalah emasnya masyarakat gitu, dari masyarakat ke masyarakat, karena yang dikerjakan di dalam sini adalah mereka menggunakan algoritma blockchain atau dia menggunakan teknologi blockchain. Nah, teknologi blockchain seperti apa nanti saya akan ceritakan lebih lanjut, tapi intinya adalah ini dari masyarakat untuk masyarakat, dan dia menggunakan jenis alat transaksi digital peer to peer yang terprogram secara otomatis dengan sistem proof of work ya. Jadi Bitcoin ini kurang lebih seperti itu penjelasannya. Dan Bitcoin ini ditentukan supply-nya maksimal cuma 21 juta gitu, dan bisa ditambang sama halnya seperti emas beneran, cuman bedanya adalah kalau ditambangnya menggunakan algoritma komputer gitu. Jadi selama supply-nya masih ada, dia akan tetap bisa ditambang. Kegiatan tambang menambang ini disebut dengan mining ya. Tapi miningnya berbeda ya, nanti akan saya jelaskan lagi di video-video berikutnya. Nah, jadi intinya ini masyarakat yang memang sangat peduli ya dengan keuangan dunia, itu mereka yang sangat kecewa, akhirnya mereka itu percaya bahwa Bitcoin ini bisa mengubah dunia. Dan sampai saat ini, dan awalnya mungkin Bitcoin itu digunakan untuk transaksi di underworld ya, di diam-diam gitu ya, karena belum resmi, tapi sekarang akhirnya beberapa negara sudah bisa meresmikan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Kalau misalnya kalian suka pernah nyari-nyari tentang VPN, ada beberapa VPN itu kalau kita transaksinya itu bisa menggunakan cryptocurrency, salah satunya adalah Bitcoin. Nah, para kripto maksimalis atau orang-orang yang memang percaya semangat yang tercipta dari Satoshi Nakamoto ini menciptakan Bitcoin itu, mereka juga udah nggak menggunakan emas atau fiat money, fiat currency itu sebagai penilaian kekayaan mereka. Mereka malah udah menilai kekayaan mereka menggunakan Bitcoin. Jadi kalau misalnya ditanya kayak berapa total kekayaan kamu, 100 Bitcoin kayak gitu. Jadi, dan mereka juga rata-rata itu adalah orang-orang yang memang sudah bisa menggunakan Bitcoin sebagai transaksi di luar negeri. Kalau misalnya kalian tahu tentang Binance, itu mereka udah ngeluarin visa Binance yang dimana kalian bisa belanja menggunakan aset kalian, yaitu aset Bitcoin atau cryptocurrency lainnya, dan itu tinggal digesek di Walmart atau di supermarket dan lain-lain yang bisa ada visanya, itu dia akan nanti auto convert gitu. Jadi dari misalnya atau Bitcoin harganya 20.000 misalnya kayak gitu ya, $20.000. Kalau misalnya kalian belanja itu $20, dia akan auto convert gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah. Dan itu adalah para Bitcoin maksimalis. Nah, menurut kalian gimana? Menurut kalian keren nggak? Atau mungkin apakah kalian percaya terkait tentang semangatnya Bitcoin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, kalau gue salut banget sih sama para Bitcoin maksimalis, karena mereka itu bisa mengubah paradigma mereka yang awalnya mungkin menilai kekayaan dari fiat currency, itu mereka bisa ubah menggunakan cryptocurrency, which is gue salut banget. Nah, gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Bitcoin itu beneran emasnya masyarakat, atau ini sebenarnya main-main aja gitu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan salam cuan.